warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan segenap jamaah Islam, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan juga para pendengar cerita pengajian rutin Islam. Hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Kemarin kita baca sampai dengan ayat 4 ya, ayat 4. 1 sampai dengan ayat 4. Hari ini kita lanjutkan sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adabun 'adzim. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari tafsir ini dan pengarangnya diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ngaji mendapatkan keberkahan. Tetap semangat untuk menuntut ilmu sampai titik darah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat juga hari ini pengajian, terima kasih dimulai Pak Khotib dan pemimpin tahlil, dan juga sudah makan semua kecuali pembina Islam. Bapak boleh sambil makan, silakan Kang, sediain kue lele Garut Kang, pembina Kang. Bapak yang saya hormati, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan supaya tetap semangat. Ya Nabi, salam alaika, sama-sama ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Ulaika artinya mereka itu, al-mausufuna yang diberikan sifat, bima dzukira dengan apa yang sudah disebutkan, ala hudan
mereka mendapatkan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu humul muflihun, hum mereka al muflihun orang-orang yang beruntung. Siapa al muflihun? Al faizun bil jannah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kemenangan bil jannah, dapat surga. An-najuna, an-najun artinya selamat, minan nari dari neraka. Nah, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah, ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab, Abu Lahab, wa nahwihima dan seperti selain Abu Jahal dan Abu Lahab, sawaun mereka itu adalah sama saja, alaihim kepada mereka, aanggar tahu apakah kalian Muhammad ngasih peringatan kepada mereka, bitahqiq al-hamzatain. Nah, ini dikasih tahqiq dengan dua hamzah. Sebenarnya aanggar tahu, A-nya dua. Wa ibdal saniyah alifan, diganti yang kedua dengan alif. Itu sebenarnya dua hamzah diganti alif. Wa tashhiliha wa idkhali alif bainal musilah wal ukhra wa tarkuhu. Jadi aanggar tahu sebenarnya dua-duanya huruf hamzah, tapi di yang kedua ini diganti dengan huruf alif. Artinya pertanyaan, apakah engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka atau tidak? Am lam tungdirum, atau kamu tidak ngasih peringatan pada mereka, orang kafir. La yu'minun, orang yang mengingkari Allah itu tidak akan percaya. Li ilmillahi, kepada ilmu Allah, minhum, atas mereka, dzalika, yang demikian itu. Falat tatma' fi imanihim, falat tatma' fi imanihim, maka mereka tidak ada ambisi, enggak ada greget di dalam keimanannya. Wal indar, dan bermula peringatan ini, i'lamun, menjadi pengumuman, ma'a mawadihi, atas bersama berbagai tempat, fala yantafi'una bima yasma'una minal haq. Orang-orang yang kafir itu enggak ada manfaatnya walaupun dia mendengarkan kebenaran dari Allah, mendengarkan dakwah, mendengarkan Quran, dipanggil, diseru, diajak ngaji, tetap aja dia nggak mau, ya, mendengarkan kebenaran nggak mau. Wa ala absarihim, maka atas penglihatan mereka, gisawatun, artinya ditutup. Gisawah itu artinya matanya sebenarnya punya mata tapi tertutup. Gitoun, ada tertutup penutup. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka orang yang enggak beriman itu, fala yubsiruna, tidak melihat al-haqqa, kebenaran. Walahum, maka bagi orang-orang yang kafir, adzabun adzim, siksa yang besar. Qawiyun, mananya adzim itu siksanya kuat, daimun, siksanya bertahan terus. Jadi disiksa di neraka itu ternyata nggak berhenti-berhenti, Pak. Qawiyun daimun. Jadi nggak ada hentinya, sekali digebukin terus. Wa nuzila bil munafiqin, dan nanti itu dijelaskan pada ayat munafikin, ayat berikutnya. Bapak sekalian yang saya hormati, karena ini ayat lanjutan dari kemarin, yang ayat 1 sampai dengan ayat 4, maka ayat kelimanya ulaika ala hudam mir rabbihim, itu yang dimaksud ulaika siapa? Ulaika itu adalah mereka yang ini, dari pertama ayat, orang-orang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang satu yang beriman kepada barang gaib, ya, termasuk azab, siksa, ada kiamat, ada neraka, ada malaikat, nanti ada bangkitan, ditimbang amal, itu ada, dia percaya. Di era sekarang ini ada aliran yang nggak percaya gaib. Jangankan gaib, dia nggak percaya Tuhan itu ada tuh aliran sekarang. Nggak percaya Tuhan ada. Kalau agama, maaf ya, agama selain Islam kan masih percaya. Kristen, Hindu, Buddha itu percaya tuh, Pak, adanya Tuhan, dia percaya.
Cuma perkaranya Tuhannya siapa itu yang jadi perdebatan. Tapi ada aliran lagi, dia nggak percaya Tuhan itu ada. Mana buktinya? Di mana Tuhan? Jadi dia nanya malah, mana Tuhan? Itu ya kita, alhamdulillah kita tidak terkategori itu. Yang problem kita itu bukan tidak beriman pada Tuhan. Semua masyarakat kita Indonesia itu percaya Tuhan itu ada. Allah ada, percaya nggak Pak? Pak Otip, percaya kan? Semua masyarakat Pak, nggak Pondok Kacang aja, sebenarnya percaya sama Allah. Yang ribet itu percaya tapi tidak mengamalkan perintah Allah. Itu sama juga dia ngaku Islam tapi tidak menjalankan Islam. Ngaku Islam tadi nggak mau sholat, itu problemnya. Ngaku Islam tapi nggak mau bayar zakat. Ngaku Islam tapi nggak mau puasa. Puasanya cuma hari pertama sama hari terakhir. Hari pertama namanya tutup beduk, aku tuh pembukaan beduknya. Terakhir juga pas orang mau lebaran dia puasa. Atau dipilih hari pertama puasa, tengah-tengah puasa, terakhir puasa. Di sebulan dia puasa 3 hari. Nah itu banyak orang Islam tapi milih-milih. Bahkan ada orang Islam juga, yaitu tadi sebenarnya dia mau percaya, diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, diajak jalan kebaikan nggak mau, diajak ada orang mati takziah juga nggak mau. Kalau orang udah nggak mau takziah kan repot Pak. Ya kalau matinya jauh ya nggak usah lah. Masih yang di kanan kiri yang minimal kalau kau sibuk ya pagi itu udah datang bulan terus pamit. Ya kan orang kesibukan beda-beda. Maka yang berbahagia itu kalau matinya hari Sabtu Minggu Pak. Tanggalnya merah meninggal. Yang ngelawat banyak nggak? Banyak. Yang nyolatin berapa sah? Banyak karena Sabtu Minggu. Sudah, kalau boleh milih minta malaikat meninggalnya Sabtu Minggu supaya banyak yang nyolatin. Tapi kalau hari kerja Senin Selasa Rabu kan orang takziah sebentaran langsung pamit. Mohon izin saya mau kerja, mohon izin mau kerja. Bahkan nggak bisa nganterin ke kuburan. Kasihan juga sih tuan rumah. Senin sampai Kamis kalau dia meninggal, ya Pak D berangkat kerja jauh, termasuk saya juga jauh gitu ya. Paling Pak Khotib sama kawan-kawan yang saya minta islah nih, jangan semua merasa sibuk. Artinya ada yang mengorbankan waktu untuk itu, saya terima kasih. Ada Pak, ini rajin, Pak Bule rajin nih, saya lihat kalau dia meninggal tuh, Masya Allah tenaganya enteng gitu. Nah itu saya senang lihatnya. Minimal mewakili islah. Jangan sampai islah sibuk semua. Ya termasuk tahlilan gitu Pak Khotib. Ya, makasih ada Pak Khotib dan kawan-kawan yang lain tahlilan. Kadang kita tahlilan bukan milih-milih hari pertama ketika ketujuh enggak juga Pak. Ya, karena kondisi fisik, kadang pulang ke malam, kecapean dan lain-lain. Tidak 7 hari gaspol Pak D. Kadang-kadang kita tahlil 7 hari hanya bisa ngambil 2 hari 3 hari. Yang begitu nggak usah marah, nggak usah baper, nggak usah rese Pak. Emang itu bagian kita masing-masing. Jadi Pak Khotib dan teman-teman yang rajin ya saya terima kasih. Dari Islah itu ada mewakili. Ada mobil masuk Pak. Mobil hitam Bang Bule ya? Nggak ada Bang Bule. Nah, jadi problem sekarang itu di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu mereka-mereka yang dikasih petunjuk itu mahal harganya. Mahal. Maka mempertahankan petunjuk mereka tuh orang-orang yang beruntung. Ya, yang beruntung siapa? Tadi percaya adanya Allah, percaya ada akhirat, percaya ada pertanggungjawaban, percaya ada munkar nakir, percaya akan ditanya man rabbuka. Gimana jawabnya yang kemarin saya jelaskan itu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang beruntung tuh yang sholat. Ini sebenarnya jelasin nih ayat ini, jelasin yang kemarin. Itu beruntung tuh yang sholat. Orang yang nggak sholat, kalau dibalik nih Pak nih, ini Quran nih Pak, yang bilang Quran. Nih dengerin. Wa ulaika humul muflihun. Siapa itu ulaika muflihun? Orang yang untung siapa tadi tuh? Dia percaya sama Allah, gaib. Kedua percaya, dia yuqimunas shalah, jalanin sholat. Orang yang sholat adalah orang beruntung. Berarti orang yang nggak sholat, orang yang menurut Al-Quran tidak beruntung alias rugi. Rugilah bagi mereka yang tidak sholat. Sayang sekali orang ganteng tidak sembahyangan itu kan.
Nabi Yusuf gantengnya tetap sembahyang. Nabi Yusuf gantengnya tetap sembahyang. Sayang sekali orang kaya tidak sembahyang sama-sama. Sayang sekali orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya ya tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya ya tetap sembahyang. Sallallahu alaihi. Beruntung Pak yang sholat, rugi kalau nggak sholat. Yang beruntung lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang sering infak, sering sedekah, sering bagi-bagi, itu beruntung, bukan buntung. Nggak ada cerita orang sedekah itu hilang, nggak, kelihatannya hilang, tapi Allah ganti. Ini yang ngomong Allah sendiri ya. Udah jangan panjang-panjang dijelasinnya. Ya kita berlomba-lomba aja sebisa kita. Ya terima kasih hari ini kamu set masak apa ini tadi? Nasi uduk. Ya, mudah-mudahan jadi amal ya. Amin. Jadi yang besok malam minggu siapa ngasih nasi lagi dimakan rame-rame berkah Pak insya Allah ya. Yang nggak dimakan ya bawa pulang aja lah jadi berkat untuk anak cucunya. Karena Pak Otip bilang saya udah kenyang, Ustaz, udah ingat cucunya. Pak Haji mana nih Haji Ahmad? Kalau Pak Haji Ahmad ingat bininya. Oh pulang kampung? Oh ke Bandung ya? Ya mudah-mudahan sehat di perjalanan lancar ya. Oke. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah ini yang beruntung lagi orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Ini Pak nih saya percaya. Jangan sampai Quran ini nggak percaya. Ustadz dari kecil saya baca Quran udah bosen. Ada yang ngomong gitu ya? Masa dari kecil baca Quran udah bosen? Terus baca Qurannya kalau lagi bulan Ramadan doang. Dibuka Pak. Dikit aja, Kang Us, bacanya jangan banyak-banyak. Kalau nggak bisa baca 1 juz ya 5 ayat, nggak bisa 5 ayat 1 ayat. Kalau nggak bisa sama sekali itu Quran ditutup sebulan nih, setahun nih. Nanti puasa gue buka lagi. Jangan Pak, saya udah sering ngomong ya. Beruntunglah bagi orang yang percaya Al-Quran dan percaya selain Al-Quran. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur. Karena Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Musa. Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Quran kepada Nabi Muhammad. Udah itu harus percaya Pak. Itu kalau nggak percaya berat urusannya, nggak beruntung, buntung tadi. Jadi yang buntung ya kagak sholat, nggak percaya akhirat. Ada yang ngasih singkatan akhirat, akhirnya melarat. Jadi orang yang percaya akhirat tuh akhirnya melarat kan, goblok itu orang itu. Itu aliran ini Pak. Kepercayaan. Jadi dia hanya percaya itu kepada ini yang mistik-mistik tapi nggak diamalin. Dia kalau sama grup-grup nih ada setan, kemudian nanti kalau pohon goyang-goyang. Iya. Kalau duduk di depan pintu katanya rezekinya susah. Itu kan hanya kepercayaan-kepercayaan aja. Yang jelas kalau duduk depan pintu ngalangin orang. Hah? Ya orang nggak bisa lewat. Ada lagi apa tuh yang kepercayaan orang dulu? Neng, kamu jangan nongkrong di depan pintu. Lo nanti nggak dapet jodoh misalnya. Yang itu kan kepercayaan yang nggak tepat ya. Iya. Iya. Betul. Jadi yang dibalik itu katanya nggak boleh juga. Mungkin nanti kalau ketusuk perutnya, ya, benar. Artinya itu sifatnya tradisional dan kepercayaan mistik dulu Hindu. Misalnya nggak boleh nikah di bulan Suro, bulan Muharram. Pada Islam nggak ada, kan boleh, nggak apa-apa mau nikah bulan Muharram, mau Safar, mau bulan haji silakan. Tapi kalau di kita ini Jawa, Sunda, Betawi sama nikah pengen nikah di bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan besar nih bagus nih bulan besar. Tapi ntar setelah Zulhijjah kan Muharram. Nah, bulan Muharram itu rata-rata nggak mau karena itu ceritanya apa Pak De? Suro.
Suro itu bulan pengorbanan. Orang bulan Apit itu Dzulqa'dah. Nih sekarang nih Apit. Sekarang kalau bulan Apit orang jarang ada yang ada juga yang berlainan. Ya. Yang kenal jelas dulu. Bikin rumah bulan Apit itu namanya Moksidi itu. Ya. Cepet ya. Oh kebakaran. Ya, tapi bukan dari situ sih. Tapi nyatanya begitu kita. Iya. Iya. Betul. Oke, lanjutnya wabil akhiratim yuqinun, dia kepada akhirat dia percaya. Jadi Bapak Ibu, Bapak sekalian, jemaah, kalau kita ingin beruntung harus percaya, yakin bahwa akhirat itu ada. Ulaika, mereka itu ala hudam, dapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun tadi, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung itu apa? Al-faizuna bil jannah, dia dapat masuk surga. An-najuna minan nar, selamat dari siksa api neraka. Kebalikan orang yang beriman adalah orang kafir. Jadi istilah iman lawannya kafir. Kadang-kadang orang, ya tapi orang marah Pak, jangan bilang kafir. Ente kafir kan marah. Walaupun misalnya agamanya selain Islam, jangan dibilang kafir. Kita bahasa Indonesia sekarang pakai istilah non-muslim. Ya itu udah biasa, ya nggak usah dikata-katain. Itu kan semua makhluk Allah. Sebenarnya dia juga nggak pengen begitu Pak. Tiba-tiba di agamanya lain. Kata dia, emang gue dari kecil udah ikutin bapak saya Hindu, Buddha, Katolik. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayahnya masuk Islam. Amin. Maka orang Islam itu gak usah mencaci non-muslim Pak. Gak usah. Doain aja biar dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang kafir itu, nih mohon maaf nih, kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu, sawa'un alaihim ma'andartahum, mau dikasih dakwah, dikasih peringatan, mau didiemin, mau diajak, kagak diajak, dengerin kaset, dengerin ceramah, mau gimana kayak setiap Jumat dia denger khutbah, tetap aja nggak percaya. Adakah di era sekarang? Ada. Amlam tu'lirhum la yu'minun, dia nggak beriman kepada Allah karena memang hatinya berat. Kan ini pertanyaannya, kenapa itu orang kafir itu nggak mau mendengarkan kebenaran? Ini Pak, dihafal ini ayat ini. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Khatamallah, emang Allah dan nutup hatinya. Ini berat nih Pak nih. Kita yang hadir malam ini mudah-mudahan jangan ditutup hati. Kalau udah ditutup hatinya sama Allah, udah susah lagi mau sholat, susah mau apa aja susah. Mumpung kita ini udah dibuka jalan sama Allah, dipertahankan, jangan sampai hati kita ditutup Allah. Orang yang gak mau sholat, gak mau sedekah, gak mau zakat, gak percaya akhirat, gak percaya ada kuburan, gak percaya ada timbangan amal, gak percaya siksa dan neraka, gak percaya surga, itu karena sudah kadung ditutup hatinya sama Allah. Bahasanya angel menerima kebenaran. Wis angel ya kawin nih. Toba'ah, toba'ah itu ditutup. Alaiha wastausaqqa fala yadkhuluha khair. Enggak akan bisa menerima kebenaran. Wa ala samihim, dia sami'ah itu mendengar. Atas pendengaran mereka itu apapun yang diterima dari kebenaran, mendengarkan dakwah, ceramah udah nggak masuk. Wa ala absarihim ghishawah, penglihatannya pun juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, endingnya orang-orang yang begitu itu walahum adzabun adzim, akan dapat siksa yang amat berat. Naudzubillah min. Jadi Bapak sekalian, inti tafsir ini adalah pertama kita pertahankan hidayah. Kedua, kita tetap istiqomah. Ketiga, kita tetap beriman. Iman itu tadi diimbangi dengan ibadah sholat. Jangan lupa sholat doang nggak cukup, kita harus sedekah,
zakat namanya. Zakat itu nggak harus nunggu puasa. Di mana kita dapat rezeki boleh dibagi, nggak harus banyak, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita dapat uang 100.000 dikasih ke orang 250 perak. Kalau dapatnya 1 juta, ada hak orang lainnya 25.000. Kalau dapatnya 10 juta ya 250.000. Itu diberikan aja kepada orang lain. Nggak usah nunggu bulan puasa. Nah, itu. Kemudian berikutnya, jangan sampai keimanan kita digadaikan dengan urusan dunia sehingga kita lari dari kebenaran. Terakhir, tetap minta sama Allah supaya hati kita ini ditetapkan dalam iman dan Islam. Amin. Tetap semangat beribadah. Terlebih sekarang bulan Dzulqa'dah, nanti masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu memang ada puasa sunnah. Nanti tanggal 9 Arafah kita puasa. Tanggal 10-nya haram. Tanggal 8 boleh puasa sunnah, tanggal 9 puasa. Tapi kalau mau ngambil hari 9 Arafah doang boleh. Itu pahalanya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bukan tahun itu doang diampuni dosanya, tahun lalu dan setahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena sudah malam, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat dan kita tetap istiqomah ngaji. Terima kasih dan atas pengertiannya malam Minggu dirubah ke malam Senin karena memang 3 hari saya ada acara dengan Kapolda dari Kamtibmas ke Garut. Ya intinya mah difasilitasi mereka istighosah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya manfaat, diberikan kesehatan, tetap semangat besok yang hari Senin kerja. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, dipanjangkan umur kita dalam berkah dan juga diberikan kemanfaatan atas ilmu kita. Robbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah tambahlah saya setiap hari ilmu walaupun sedikit-sedikit tapi tetap nambah, sehingga dengan nambah ilmu itu menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya